Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Novel Gani Febrianto dari program studi teknologi rekayasa otomasi dengan NIM 400403256501101 Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang Fundamental C++ 2, praktikum algoritma dan pemrograman. Daftar isinya yang pertama ada if, else dan logika dan logika boolean, looping, for, where, do while, dan iterasi array. Yang ketiga, latihan program metode nilai dan tabel perkalian. Yang keempat, perbedaan parameter by copy dan by reference. Yang kelima, prototype fungsi dengan contoh, pemisahan berkas, .hpp dan .cpp. Yang ketujuh, program modular sederhana. Yang pertama, if, else, dan logika boolean. Percabangan mengarahkan alur program berdasarkan kondisi rantai if, else, mengevaluasi kondisi dari yang paling spesifik hingga default. Sementara tipe bool menyimpan hasil logika untuk dipakai ulang. Konsep utama, setiap blok if dievaluasi secara beruntun sampai kondisi terpenuhi. Else menangani semua kemungkinan yang tidak masuk ke dalam kondisi sebelumnya. Ekspresi perbandingan mengembalikan nilai boolean sehingga bisa disimpan di variabel. Contoh kodenya seperti ini: if source kurang besar dari 90, code grade A atau N, else if score lebih kurang dari 75, B atau N, score kurang dari 60, grade C atau N, code grade D atau N, bool lulus, score 60, code status lulus ya, tidak N. Yang kedua, looping, for, while, do while, dan iterasi array. Loop memungkinkan eksekusi berulang, for, while, dan do while memiliki gaya evaluasi kondisi berbeda, namun semuanya dapat digunakan untuk menelusuri array. Konsep utama, for dipakai saat jumlah iterasi sudah diketahui, while memeriksa kondisi di awal putaran, berhenti jika kondisi salah, do while menjalankan blok dulu baru memeriksa kondisi, minimal sekali jalan. Index array diakses konsisten, Ri, di setiap jenis loop. Contoh kode CPP, code for loop for in I sampai ke 0, I lebih besar dari 5, I, code Ri, code while loop in I 0, dan seterusnya. Yang ketiga, latihan program rata-rata nilai dan tabel perkalian. Dua latihan utama mengenalkan perhitungan rata-rata menggunakan loop tunggal dan pencetakan tabel perkalian menggunakan loop bersarang. A. Program rata-rata nilai, input jumlah nilai N terlebih dahulu, gunakan loop untuk membaca setiap nilai dan tambahan ke total. Rata-rata dihitung dengan total atau N. CPP in N, code jumlah nilai C in N double total sama dengan 0, for N
I sama dengan 1, titik koma, I N, I plus plus, double X, code, nilai ke I, titik 2, Cin, X, titik koma, total plus sama dengan X, titik koma, code, rata-rata total tau N. Tabel perkalian ada 3. Yang pertama ada tabel perkalian. Yang pertama, 2 loop bersahara menampilkan tabel N kali N. Loop luar menentukan faktor pertama. Loop dalam mengalihkan dengan faktor kedua. T yang dipakai supaya kolom HP. CPP in N code N tampilan tabel perkalian hingga C in N. For N I N titik koma I plus plus for N J N code N. Selanjutnya yang keempat, ada perbedaan parameter by copy dan by reference. Cara fungsi menerima parameter mengaruhi apakah perubahan di dalam fungsi terlihat di luar salinan. By copy tidak mengubah nilai asal, sedangkan referensi by reference langsung memodifikasi variabel asli. Konsep utama fit tambah copy in menerima salinan A hanya variabel lokal. Void tambahan ref in sama dengan A menerima referensi operator dan memastikan A menunjukkan ke variabel pemanggil. Yang ketiga, gunakan referensi saat ingin menghemat salinan beserta modifikasi argumen. Di sini ada contoh kodenya. Ada CPP, void tambah copy, in a, void tambah ref in sama dengan in dan A plus sama dengan 10, in main, in X sama dengan 5 titik koma, tambah copy code setelah pas by copy xn, tambahan ref code setelah pas by reference. Yang kelima, prototype fungsi dengan contoh. Prototype mendeklarasikan tanda tangan fungsi sebelum dipakai. Hal ini memisahkan deklarasi dari implementasi dan menjaga compiler mengetahui fungsi yang akan dipanggil. Konsep utama, yang pertama, prototype biasanya ditempatkan di bagian atas atau di header. Yang kedua, implementasi dapat berada di akhir file atau bekas terpisah. Yang ketiga, pemanggilan fungsi cukup menyertakan header karena compiler sudah terbentuknya. Contoh kode CPP, prototype, in kali, in A, in B, implementasi in kali, in A, in B, return A, bintang B, pemanggilan in main, in X sama dengan 4, Y sama dengan 5, hasil kali. Di sini ada yang keenam, pemisahan bekas .hpp dan .cpp. Header menyimpan deklarasi, sedangkan file implementasi melalui definisi pemisahan ini meningkatkan modularitas, mengurangi duplikasi, dan mempercepat kompilasi ulang. Konsep utamanya, header.hpp berisi deklarasi fungsi, kelas atau konstanta yang ingin dibagikan. File implementasi .cpp membuat kode aktual dari fungsi yang dideklarasikan. Include header
HPP membuat fungsi siap dipakai di berkas lain. Contoh implementasi nyata ada pada pasangan 6 fungsi prototype .hpp atau .cpp deklarasi dan definisi kali serta 07 program modular .hpp .cpp deklarasi dan definisi tampil menu tambah kurang. Contoh kodenya ada seperti ini: cpp header void tampilan menu, in tambah, in a, in b, in kurang, in a, in b, implementasi void tampil menu, code menu, code 1 tambah n, code 2 kurang n tambah in a, in b, return a plus b, n kurang, in a, in b, return a min b. Di sini ada yang ketujuh, program modular sederhana. Program kalkulator menu sederhana menunjukkan bagaimana fungsi terpisah bekerja sama dengan main untuk menghadirkan struktur modular yang mudah dikembangkan. Alur program yang pertama main memanggil tampil menu untuk menampilkan pilihan. Yang kedua, pengguna memilih operasi dan memasukkan 2 angka. Yang ketiga, main memanggil fungsi aritmetika sesuai menu. Yang keempat, jika pilihan tidak ada, tampilkan pesan error. Contoh kode cpp menu tampil menu, in pilih A B, code pilih menu, in pilih code masukkan angka 1, titik koma, code masukkan angka 2, titik pilih 1, hasil tambah A, B, pilih 2, hasil kurang A, B, dan selesai. Oke, coba kita ini pada main cpp ini kita blok ya, blok pada baris yang ke-11 ya, 2 paling bawah, 2 ke atas dari bawah. Kita copy ke terminal, new terminal, nanti di copy paste. Setelah itu lanjut lagi, setelah di enter lanjut yang ke baris 12 lalu dimasukkan lagi. Setelah itu sudah. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.